mungkin dari rekan-rekan dokter semua ada yang mau ditanyakan ke Kak Valen langsung mau lewat chat boleh, mau langsung bertanya juga boleh. Mungkin saya mulai pertanyaan dari saya dulu boleh Kak? Boleh, boleh, Gi. Oke, Kak saya kan dapat mungkin pernah ikut mentorship sebelumnya gitu ya Kak. Nah, itu banyak yang cerita kalau ternyata itu ada pertanyaan yang tidak terduganya itu salah satunya tentang nasionalisme atau tentang isu yang lagi terakhir gitu. Nah, kalau dari sesinya pas Kak Valen itu ada pertanyaan tentang nasionalisme atau yang kayak gitu-gitu nggak Kak? Pas aku nggak ada sama sekali sih. Pas aku nggak Hmm. ada, aku juga sempat cari-cari Telegram dari batch sebelumnya, apakah ada pertanyaan nasionalisme, katanya nggak ada gitu. Jadi pada saat aku pun, aku siapkan sih sebenarnya. Aku cari-cari pertanyaannya bisa apa aja, kurang lebih apa yang harus ku jawab, aku latihan, tapi ternyata nggak ada gitu. Kalau misalnya ada nih Kak, nah itu lebih baik kita itu yes or no atau misalnya setuju nggak sih tentang isu LGBT misalnya nih Kak, ada pertanyaan kayak gitu. Itu kita lebih menempatkan diri sebagai yes or no atau ngejawabnya yang diplomatis aja. Main aman aja sih menurutku, diplomatis aja. Mhm. Oke, Karena siap. kan eh, kita nggak tahu pendapat si pewawancara apa kan. Jadi main aman aja sih menurutku. Oke, makasih Kak. Oh ya, Ya kalau bisa mungkin tuh dari Kak lain eh, ya. pada saat wawancara tuh apa namanya, kamera laptop itu sejajar sama mata gitu. Kalau ini kan aku di bawah kan nunduk. Jadi kalau bisa tuh begini. Jadi begini terus kepala atas itu jangan kepotong. Itu yang bagusnya sih. Oke. Mungkin dari dokter-dokter yang lain ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang mungkin sharing yang udah pernah mungkin sebelumnya ikut LPDP juga. Ya mungkin ada yang pernah ikut wawancara. Kalian mau nanya. Boleh, boleh. Jadi kalau waktu wawancara itu nggak boleh ada kertas sama sekali ya. Misal kita ada contekan data-data gitu, persentase-persentase atau apa gitu, nggak boleh ya? Baiknya dihafal sih. Karena kan itu kan pasti kamu presentasi data-data kan pas menit-menit awal kan. Pertanyaan-pertanyaan awal. Jadi kita kalau kita baca kan kelihatan kayak begini gitu. Jadi kalau bisa itu penting banget, jangan sampai kita kehilangan momen-momen interaksi dengan pewawancara pada saat menit-menit awal. Jadi dihafal aja sih. Dihafal aja. Kamu, sekarang kamu banyak pertanyaan nih. Kalian aku mau nanya dong. Iya, iya Aul. Sorry, aku nggak on cam. Gak Eh, apa-apa. eh, jadi kalau misalnya kita nanti ditanya tentang kan ceritanya nggak kerja beberapa tahun gitu, terus ditanya support system eh, sama misalnya kalau udah berkeluarga atau jadi ada atau nanggung orang tua itu kan ditanya untuk eh, apa ya biaya nanggungnya gimana gitu. Tapi kalau aku mikirnya apakah ntar nggak kontradiktif jadinya saat mungkin kebagian ditanya orang tuanya masih kerja atau suaminya juga bekerja dan mapan gitu ya. Ngapain ikut LPDP? Apakah itu tuh mungkin ada pertanyaan kayak gitu dan gimana cara jawabnya gitu? Enggak sih ya, LPDP itu eh, mungkin iya sih, karena kita bisa berpikiran ke arah sana, karena kan kita di form itu ada ngisi soal ini ya, udah menikah atau belum, terus
penghasilan keluarga, ayah, ibu, sama Iya. suami gitu kan. Mm. Tapi sejauh ini aku setahuku nggak pernah ada yang ditanyain seperti itu sih. Jadi LPDP itu fokus menilai dari em, ini aja, menilai dari emang kalau kamu kompeten atau enggak, bisa mau berkontribusi atau enggak, itu aja. Jadi dia nggak ada menilai dari sisi keuangan atau finansial gitu. Terima kasih. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga Kak dari room chat ya. Ini dari Dokter Alifianto Parham. Kalau dari pengalaman sebelumnya ada ditanya tentang isu-isu kesehatan terkini nggak? Hmm, isu kesehatan terkini ya. Kalau pas aku nggak ada sih. Tapi it's okay kalau misalnya tahu, apalagi kan kita dokter ya, apalagi yang menyangkut menyangkut bidang kita. Misalnya aja aku imunologi, terus ditanyain tentang COVID gitu ya. Pasti harus tahu, kita harus tahu. Jadi siapin aja sih, siapin aja. Tuh. Masih Alif masih jauh kan ini apa wawancaranya? Siapin aja, Alif. Baca-baca aja. Kalau kalian mau tanya boleh. Boleh, boleh. Eh, Waktu kita ngisi yang saya apa berkas kemarin kan ada pemilihan kampus 2, kampus 3 gitu kan. Nah, maksudnya kan kan kadang ada pertanyaan kenapa pilih Univ A, Univ B gitu. Kalau kita kan misalnya prioritasnya Univ A dulu nih. Nah, kita perlu nggak sih nyari-nyari tahu tentang Univ B, C? Itu pasti ada pertanyaan gitu nggak? Pernah ngalamin nggak? Pasti ya, Len. Iya, biasanya sih akan fokus ke Univ A ya Kak ya, Univ pertama. Biasanya akan ditanyakan fokus ke Univ pertama. Jadi siapkan alasan yang Univ pertama aja. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan Univ kedua, jaga-jaga dicari juga aja Kak, kenapa alasannya Univ kedua. Nah biasanya itu kita bisa jawab dari kurikulum, bisa dari profesor, gitu. Jadi misalnya kakak bilang aja bahwa kakak udah ngebandingin kurikulum Universitas A sama Universitas B. Nah, misalnya eh, ada mata kuliah yang kakak mau ambil itu adanya di Universitas A. Makanya kakak memilih Universitas A sebagai pilihan pertama. Gitu. Oke. Lebih baik dipersiapin aja ya buat Ah, tak ah, jaga-jaga gitu. ah, ah, Oke, betul. makasih. Termasuk dari segi itu sih Kak yang tadi kurikulum, pengajar, lama kuliah, begitu. Oke, next question dari dari Dokter Yohanes Daniel. Izin bertanya dok, untuk pertanyaan mengenai tesis kira-kira perlu sedetail apa ya? Karena untuk yang spesialis mungkin ditentukan dari prodi kan ya. Oh, oke. Em, Kalau aku sih kemarin itu cerita dari latar belakang, tujuan sama metode. Itu sih. Latar belakang, tujuan, metode. Sampai situ aja. Terus kalau spesialis ditentukan dari prodi. Nah, itu kan mereka mungkin agak kurang tahu ya. Dari pihak wawancara itu nggak tahu apakah akan ditentukan atau enggak. Tapi menurutku akan lebih bijak kalau kita memang kelihatan mempersiapkan rencana tesis kita apa gitu. Kalaupun mungkin kita mau bilang bahwa nanti dari prodi akan eh, menentukan, mungkin kita bisa tambahkan bahwa ya saya berencana untuk mengambil tesis dalam mengenai masalah penyakit komorbid pada eh, apa namanya misalnya miokarditis misalnya. Ya, terus eh, latar belakang saya ini apa, terus ya tapi berdasarkan eh, saya sempat bertanya-tanya kepada kakak kelas, ternyata eh, tesis akan ditentukan oleh prodi, akan tapi saya sudah mempersiapkan rencana tesis tersebut dan mungkin akan mengajukan terlebih dahulu kepada pembimbing mengenai topik ini.
gitu. Jadi kelihatan kita lebih aktif, nggak cuma sekedar nunggu gitu sih. Mungkin kalau yang wawancaranya masih masih lama-lama, bisa ada waktu sih untuk cari-cari dulu. Tapi kalau yang deket-deket ya seadanya aja. Siang Kak Valen, izin tanya Kak. Boleh. Kak, kan kalau misalnya aku kemarin itu dapat rekom dari tempat kerja kan. Kebetulan tempat kerjaku itu emang RSUD tapi di Jakarta. Nah, kalau misalnya nanti pasti kan ditanya untuk tempat kembali. Kalau cakupan spesialis di Jakarta kan pasti memang sudah banyak. Apakah langsung boleh aku alihkan kalau saya bersedia ditempatkan dimanapun sesuai dengan kriteria Kemenkes atau gimana ya Kak bijaknya? Makasih ya Kak. Menurutku kasih jawaban yang diplomatis aja sih, gitu. Dalam artian gini, kamu bilang aja jujur bahwa benar Pak, saya mendapatkan surat rekomendasi dari rumah sakit spesialis, rekomendasi spesialis dari rumah sakit RSUD di Jakarta, begitu. Terus kamu, oke lah, misalnya kamu males untuk mencari berapa data spesialis di sana atau gimana, ya udah nggak usah di skip aja, kamu langsung bilang aja. Tapi saya cukup terbuka, saya membuka opsi saya untuk pilihan-pilihan mengikuti pendayagunaan di luar daerah, misalnya di daerah mana gitu. Saya siap ditempatkan di seluruh Indonesia begitu. Jadi bilang aja bahwa kamu udah punya rekomendasi, tapi kamu terbuka untuk ditempatkan dimanapun. Diplomatis aja sih, gitu, sesuai kebutuhan. Gimana? Kasih Kak. Baik, mungkin dari dokter yang lain ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini ada kesulitan nggak sih? Kesulitan mempersiapkan wawancara? Kesiapan mental kayaknya, Kak. Selain itu, Lagi bikin draft tapi Bingung mau kontribusinya itu loh. Kayak kan posisi aku kerja di rumah sakit swasta kan. Terus memang baca yang di PDF-nya itu kan surat rekomendasi dari direktur. Kalau yang udah bekerja berarti dari direktur tempat bekerja. Atau kalau belum bekerja berarti direktur dari RS yang dituju gitu kan. Terus ya aku pikir-pikir masa ntar kalau misal keterima LPDP masa baliknya ke RS swasta kan kayaknya nggak mungkin ya. Itu kalau dengar-dengar tahu nggak sih kalau misalnya nantinya misalnya nggak ada RS tempat tujuan kembali gitu, nanti ditempatkan sama LPDP-nya gitu nggak sih? Nggak ngerti aku. Setauku kalau penempatan itu eh, tanggung jawabnya Kemenkes gitu. Jadi LPDP membiayai, tapi setelah lulus STR-nya ditahan Kemenkes, penempatan diatur oleh Kemenkes. Setauku kayak gitu. Jadi sama sih Tit, jawabannya tadi kayak Dita aja gitu. Yang masalah kamu udah dapat rekomendasi dari rumah sakit apa, tapi kamu tetap opsi kamu terbuka untuk penempatan di seluruh Indonesia gitu aja. Mm-mm. Oh ya, Terus, Kak, mau tanya boleh? boleh. Eh, Kalau semisal tentang riset itu kan, kalau di beasiswa mungkin S2 atau S3 itu kan wajib ya, Kak. Kalau di spesialis itu kan memang belum tentu di prodi itu harus ada tesis. Nah, kita perlu menyampaikan itu ke pas ke wawancaranya nggak ya, Kak? Kalau misalnya memang di prodi tertentu itu nggak harus ada tesis gitu. Atau misalnya kita ditanyain soal tesis, kita jawab tentang penelitian yang akan kita lakui aja, yang belum tentu akan menjadi tesis gitu. Kalau aku prefer untuk jawab penelitian yang akan dilakukan walaupun belum tentu jadi tesis. Gitu. Ya misalnya aku kemarin di esai aku ada tulis apa namanya? Aku rencana memilih judul tesis apa-apa-apa. Nah, ternyata di dalam sini juga
belum tentu aku akan lakukan. Dan kemungkinan besar aku akan rubah tesisnya karena satu dan lain hal. Gitu. Jadi nggak wajib. Oke, kasih Kak. Ini ada yang raise hand mungkin dari Kak Dokter Rachel, silahkan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalian izin tanya, waktu kemarin tes substansi, bagian mana yang paling susah dijawab? Atau bagian mana yang paling bikin nervous gitu? Terima kasih. Oke. Em, paling sulit ya. Ya itu sih, ada pertanyaan-pertanyaan tidak terduga itu tadi. Oh, bagaimanapun kita ada persiapan, pasti ada pertanyaan-pertanyaan tidak terduga gitu. Dan itu tuh eh, pertanyaannya terakhir saat konsentrasi udah turun, saat aku udah selesai menjelaskan proposal penelitian yang aku cerita mungkin sekitar 5 menit, udah capek gitu ya. Terus tiba-tiba terakhir banget ditanyain sama wawancaranya gitu. Ya, pertanyaan yang kesannya kayak menyerang gitu ya. Tapi eh, ya udah dijawab dijawab itu kayak tadi yang aku bilang, dijawab optimis dan jangan defensif, gitu aja. Itu sih. Tapi kalau yang lain-lain kurang lebih pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah aku uraikan di sana, gitu. Nggak jauh-jauh dari sana pertanyaannya. Oke, Baik, semoga terima menjawab ya, kasih. Kak. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari dokter yang lain. Oh iya Kak, mungkin kalau dari rata-rata dari peserta PDP itu kan rata-rata karena alasannya karena kebutuhan rumah sakit ya Kak ya. Sebenarnya unique selling point yang bisa kita jual ke interviewer itu apakah hanya kebutuhan atau harus ada kebutuhan dan yang lain-lainnya sih Kak? Hmm, kalau kebutuhan, ya tiap daerah itu kan beda ya. Sebenarnya itu udah poin plus sih. Kalau misalnya daerah butuh, itu udah kurang lebih 50% aman menurutku sih. Tapi ya pasti kan LPDP punya pertimbangan lain. Ya, itu tadi nilai-nilai yang tadi itu. Pertanyaan-pertanyaan profiling itu eh, penting karena bisa aja kamu udah sebenarnya apa ya, melewati batas passing grade, tapi ternyata nggak direkomendasikan oleh si pewawancara. Itu bisa aja gitu. Karena misalnya dari profiling kelihatan bahwa kamu bukan orang yang bisa diajak kerjasama, bukan orang yang mau berkontribusi, nggak mau mengabdi, gitu. Nah, itu bisa aja gitu. Jadi sebenarnya eh, menjadikan hal-hal yang kelihatannya kecil, misalnya riwayat kontribusi, em, ya misalnya riwayat kontribusi, riwayat mengabdi gitu. Jadi unique selling point bisa juga gitu.